Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Lili Sadia dari SMK Negeri 4 Padalarang. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah permasalahan pemecahan masalah pembelajaran dengan judul Cita-cita anak versus keinginan orang tua. Deskripsi permasalahannya, tahun lalu saya mendapat tugas tambahan menjadi wali kelas di kelas 11. Di awal semester sudah muncul permasalahan, yaitu adanya salah seorang siswa yang sering tidak masuk tanpa ada kabar ataupun alasan. Kemudian saya melakukan home visit, namun siswa tersebut tidak mau bertemu dengan saya. Saya hanya bertemu dengan orang tuanya. Dari orang tuanya diperoleh informasi bahwa siswa tersebut bersikeras ingin pindah sekolah. Karena hari itu siswa tersebut tidak mau ditemui, maka saya pulang dan berharap esok dia masuk sekolah. Namun keesokan harinya ternyata siswa tersebut tetap tidak masuk. Akhirnya saya berkoordinasi dengan guru BK dan meminta dibuatkan surat panggilan untuk siswa dan orang tuanya. Setelah bertemu dengan siswa tersebut dan dilakukan pendekatan, ditemani oleh guru BK, ditemukanlah akar permasalahan yang menyebabkan siswa tersebut tidak masuk sekolah dan bersikeras ingin pindah. Ternyata menurut pengakuannya dia merasa terpaksa masuk ke jurusan yang sekarang dia tempuh. Karena ternyata jurusan yang dia masuki ini merupakan pilihan dari orang tuanya. Dan hal inilah yang menyebabkan siswa tersebut merasa terbebani. Di kelas 10, dia masih bisa mengikuti pelajaran, khususnya pelajaran produktif atau kejuruan yang dipilihkan oleh orang tuanya itu. Tetapi masuk kelas 11, dia mulai merasa tidak mampu mengikuti pembelajaran yang sama sekali tidak dia minati, sehingga dia mulai sering tidak masuk sekolah. Setelah konfirmasi dengan orang tuanya, ternyata memang terjadi konflik antara keinginan anak dan harapan orang tua. Siswa tersebut masuk ke jurusan bukanlah karena pilihannya, melainkan keinginan orang tuanya dengan alasan menurut orang tuanya kalau anak tersebut masuk jurusan ini, kelak setelah lulus maka anaknya dapat dengan mudah bekerja di perusahaan tempat ayahnya bekerja. Dari akar permasalahan yang saya temukan, saya menemukan beberapa alternatif solusi. Yang pertama yang saya lakukan adalah saya membujuk siswa tersebut agar tidak pindah. Dengan argumen jika dia pindah sekolah maka tentu orang tuanya akan memerlukan biaya lagi. Dan selama setahun dia sudah menghamburkan uang, pikiran, dan waktu. Serta saya memberikan pemahaman bahwa orang tua pasti punya alasan yang baik untuk masa depan anak-anaknya. Dengan memilihkan sekolah dengan jurusan yang ia pilihkan untuk anaknya. Selain mendekati siswa tersebut, saya pun mencoba memberikan pemahaman kepada orang tuanya. Saya sampaikan bahwa setiap anak mempunyai karakter yang berbeda, punya harapan dan cita-cita yang tentu berbeda dengan orang tua.
Dengan demikian, sebagai orang tua, selayaknya bersikap bijaksana dan mencoba memahami keinginan serta cita-cita dari anak-anak. Hasil pemecahan masalah dengan melakukan beberapa alternatif solusi, yaitu pendekatan kepada siswa juga kepada orang tuanya, dengan didampingi oleh guru BK. Keputusan akhirnya siswa tetap pindah sekolah, memasuki sekolah dengan jurusan yang betul-betul dia minati. Dan akhirnya orang tuanya pun bersikap bijak dan mau menerima keputusan anaknya tersebut. Memang sering terjadi konflik antara cita-cita anak dan cita-cita orang tua, yang kadang membuat anak berada dalam sebuah dilema. Apakah tetap berjuang mewujudkan impiannya atau memenuhi harapan orang tuanya? Jika anak konsisten berjuang mewujudkan impiannya, tentu akan muncul semangat yang besar dalam dirinya. Namun pada saat yang bersamaan, pilihan itu kemungkinan akan mengecewakan orang tuanya. Dan dalam kondisi ini, anak akan dihantui stigma sebagai anak yang tidak berbakti kepada orang tua. Sebaliknya, jika anak mengikuti impian orang tuanya untuk tujuan atau untuk kesusahan anak dan demi harga diri atau kebanggaan orang tuanya, maka anak akan merasa terpaksa. Dan seandainya mereka berhasil pun sesuai dengan harapan orang tua, mereka akan rawan kehilangan makna dalam hidupnya. Sebab apa yang diperoleh bukanlah passionnya, sehingga kebahagiaan yang diperoleh terasa semu. Tidak ada kepuasan saat menjalani pekerjaan baik dalam proses maupun di kemudian hari. Sumber rujukan, berikanlah mereka kasih sayangmu, namun jangan sodorkan pemikiranmu, sebab mereka ada alam pikirannya sendiri. Khalil Gibran, dikutip dari buku Mendidik Generasi Muslim Milenial, karangan Oktastika Badai Nirmala. Demikian pemecahan masalah yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.